nak bakar ubi ni. Teringat dulu masa sama-sama remaja tahun 70-an ni kan. Kalau lapar-lapar kita bakar ubi lah ni. Cuba. Bayangkan, negara sekecil Malaysia dengan populasi hanya 35 juta jiwa, ternyata hanya mampu memenuhi 65% kebutuhan berasnya dari produksi dalam negeri. Bandingkan dengan Indonesia yang memiliki lebih dari 280 juta penduduk, namun berhasil mencukupi lebih dari 90% kebutuhan beras secara mandiri dan bahkan diprediksi akan surplus tahun ini. Tak heran jika isu beras selalu jadi topik panas di Parlemen Malaysia. Bahkan, Ketua DPR mereka sempat menganjurkan rakyatnya makan ubi kayu yang memicu pro dan kontra. Rakyat di negara ini tidak harus berterusan bergantung kepada nasi sebagai sumber karbohidrat dan sebaliknya diganti dengan sumber lain seperti ubi kayu. Rakyat di negara ini perlu berani melakukan perubahan untuk tidak terus bergantung kepada nasi sebagai sumber karbohidrat, sebaliknya ia boleh diganti dengan sumber lain seperti ubi kayu. Kata yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal. Katanya langkah itu juga boleh menjadi antara jalan keluar daripada kepompong yang sedia ada, termasuk tidak membiarkan isu beras mengawal keadaan rakyat di negara ini. Betul. Dia memastikan ada kekosongan, kemudian ahli itu fight me in the court to say that I am not ceased to be a member. Itulah caranya, Speaker. Itulah kepastian yang harus dilikut dalam perlembagaan. Tan Sri, you want to be the best speaker. And you started by creating this problem. Saya minta supaya Tan Sri faham keputusan Tan Sri adalah merupakan satu keputusan yang salah. Terima kasih, saya ingin tinggalkan Dewan. Terima kasih kerana saya percaya apapun keputusannya boleh soalan adalah keputusan yang dibuat kerana sepatutnya Speaker tidak mengikut perjanjian yang dibuat oleh di gabungan-gabungan. Speaker, you got to be non-partisan here. Terima kasih, terima kasih. Ni dulu Terengganu, ubi kayu sekarang harga dah mahal tau. So kena ucap terima kasih lah kepada Speaker. Terima kasih Speaker. Tak sebut terima kasih pun tadi. Sebutlah terima kasih. Terima kasih Speaker. Speaker, ubi kayu ni satu ubat untuk kanser. Terima kasih Speaker. Okey, sama. Baik, penggalan jumpa, silakan. Speaker, ubi kayu adalah salah satu produk pelancongan musim tengkujuh di Kelantan. Tapi yang sebelah sana dia tak faham. Alhamdulillah. Tapi jangan pukul saya selalu. Duk bantai saya selalu. Tak kena tu. Ya. Yang promote ubi kayu ni Speaker. Ya. Terima kasih Speaker. Ya, contohnya, Menteri Pertanian dia diberi tempoh 3 tahun oleh Presiden untuk membuat regulasi pertanian. Dan sekarang ini Indonesia sudah ada 7 jenis makanan yang self-efficiency, yang tidak lagi bergantung dengan negara luar. Kita semua dari A sampai Z harap negara import kepada kita. Kenapa terjadi begini? Apakah kita tidak mempunyai planning jangka panjang untuk memastikan bahawa kita juga boleh merealisasikan impian supaya kawalan harga makanan ini tidak meningkat dari masa ke masa sebab kita menjadi pengekspor bukan lagi pengimport. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menunggu bekalan beras putih tempatan BPT selesai. Saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, supply karbohidrat. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif karbohidrat lain sementara isu beras yang dapat kita ni. Contohnya saya pernah berbincang dengan beberapa MP dari Sarawak. Banyak MP Sarawak yang menanam ubi kayu, tahu saya. Di ubi kayu ini digunakan untuk suplemen sebab ubi kayu ni khasiat dia memang hebat. Dan dia kalau bandingkan dengan sugar yang ada dalam beras, ubi kayu ni jauh lebih bawah. Menggantikan beras. Buatlah ubi kayu macam mana pun, tentulah. Saya rasa di Sarawak lah saya dipahamkan amat berjaya. Apa yang dicadangkan oleh beliau? Adakah anda bersetuju ataupun adakah anda merelakan untuk makan ubi kayu? Sepatutnya isu
kekurangan beras putih tempatan ni ditangani dengan cara yang lebih bijak lagi ya. Bukan dengan satu cadangan makan ubi kayu. Sebabnya pertama, ubi kayu pun mahal sekarang ni. Ya, kita jangan menyangkakan ubi kayu ni murah. Okey, bagi yang tinggal di kampung mungkin boleh bercucuk tanam, ada tanah sekeliling rumah ya, dan boleh menanam ubi kayu cucuk aja kan. Dan mungkin no issue. Betul. Tapi kemiskinan di negara kita ni ya, kemiskinan bandar ialah satu kemiskinan yang terbesar sebenarnya. Duduk di bandar besar, duduk di Kuala Lumpur, duduk di Selangor, Subang Jaya, Damansara, Puchong, tapi mereka tinggal di rumah-rumah apartmen ya, ataupun kita panggil flat. Dan mana ada tempat nak menanam ubi kayu? Dan ubi kayu pun mahal harganya di bandar ya. Benda yang di kampung murah, di bandar mahal. Tak payah ubi kayu, kita ambil contoh pucuk ubi kayu ya. Dekat kampung boleh petik-petik je, tapi jika dibawa di bandar, berapa harganya satu ikat? RM2, RM3 satu ikat. Sedangkan di kampung boleh ambil free je. Jadi tentang cadangan ubi kayu tersebut ya, aku mula-mula aku tengok aku rasa nak tergelak pada kan. Tapi aku gelak juga sebab memang agak lucu walaupun bersahaja disampaikan satu cadangan tersebut. Dan aku harap ya tak salah kalau ubi kayu itu nak dijadikan suplemen ya, maksudnya makanan tambahan dan sampingan, tak salah. Tapi harga ubi kayu itu haruslah murah di bandar-bandar ya. Sebagai contoh, 1 kilo mungkin boleh dapat RM1, RM1 sekilo, mungkin okey kan? Tapi kalau harga masih dengan harga sekarang ni, ubi kayu mahal dekat KL dan bandar-bandar di Selangor, Shah Alam dan sebagainya. Siapa yang makan ubi kayu tu dah kira kayangan juga tu kan, bukan miskin-miskin lagi ya. Orang kalau dekat tinggal di kampung mungkin lah murah ya. Jadi reaksi aku terhadap kenyataan ini ialah tak kena tempat dan tak kena kepada perkaranya untuk perkara seperti itu tak kena tempat. Dan ubi kayu bukanlah sebagai orang cakap pengganti, walaupun sementara tak berapa nak sesuai. Okey, mungkin roti lebih baik ya, roti putih dikurangkan harga, diturunkan harga, mungkin lebih baik sementara nak tunggu beras tempatan mungkin, ataupun harga tepung dikurangkan agar boleh buat juadah-juadah berasaskan tepung, tak jadi masalah berbanding dengan ubi kayu yang pertama harga mahal dan kedua sukar untuk dicari ingat di Malaysia kemiskinan yang terbanyak ialah miskin bandar sebenarnya ya, bukan miskin di kampung. Orang kampung susah macam mana pun masih boleh bercucuk tanam ya. Okey, itu sajalah respon aku terhadap kenyataan ini ya. Kita cuci je dah. Jadi korang semua tinggalkanlah komen ya. Komen yang elok lah, jangan maki-maki. No maki-maki, kita komen yang membina ya. Namun, tetangga tak perlu panik. Indonesia siap membantu ekspor beras ke negara mereka. Ini bukanlah sesuatu yang kita ini ya teman-teman semua. Ini adalah tekanan yang sangat serius sekali. Saya selalu bilang mungkin di negara-negara modern di barat mereka sudah kurang tertarik dengan pertanian ya. Saya tidak tahu, tapi di Indonesia justru pemerintah menekankan untuk mencintai pertanian. Karena dampaknya bukan omong kosong belaka teman-teman. Kalau suatu negara kekurangan pasokan pangan di dalam negeri, maka akan menjadi masalah nasional, isu nasional yang bisa menyebabkan demo besar-besaran. Kalau ini tidak diantisipasi dengan baik, jaga dengan baik, waduh, ini akan sulit ya. Kita bersyukur bahwa Indonesia dengan kapasitasnya yang besar sudah mengantisipasi sekitar 10-15 tahun yang lalu. Sudah diprediksi, sudah direncanakan itu semua bahwa sewaktu-waktu Indonesia atau dunia akan mengalami isu global, krisis global, pangan akan mungkin berkurang karena perubahan iklim atau terjadi perang. Itu sudah diantisipasi semua dan kita bersyukur bahwa sekarang pangan kita itu menjadi surplus karena komitmen pemerintah untuk memajukan pertanian, dalam khusus stok beras, jagung dan lainnya teman-teman semua. Nah, kita lihat di sisi lain negara tetangga kita Malaysia, mereka malah kekurangan. Bahkan di data sebelumnya
mereka kekurangan sekitar 2 juta ton. Dengan Indonesia mengekspor sekitar 2.000 ton ke Malaysia setiap bulannya untuk membantu kebutuhan beras di sana, kita bersyukur bahwa Indonesia juga tidak hanya memikirkan untuk kebutuhan domestik kita itu aman, tapi juga memikirkan bagaimana kalau terjadi di negara lain, negara-negara tetangga kita kekurangan. Ternyata Indonesia, padahal kita lihat sebelumnya itu Indonesia sempat menolak melalui Menteri Pertanian Indonesia, Pak Amran, sempat menolak permintaan Malaysia. Tapi mungkin saja karena ini dilihat Malaysia memang benar-benar terdesak membutuhkan pasokan beras. Karena kita lihat bahwa menurut pengakuan Menteri Pertanian Malaysia, Malaysia itu bergantung 40% dari hasil impor beras ke mereka. Dan mereka bergantung terhadap India dan Pakistan. Dan kedua-dua negara ini yang menjadi pengekspor terbesar untuk Malaysia sedang perang. Dan kita lihat juga di beberapa negara di Asia Tenggara ini juga mengalami krisis pangan juga. Sehingga makin menghimpit Malaysia. Mau tidak mau harus bekerja sama dengan Indonesia untuk mengatasi krisis pangan ini. Nah, teman-teman semua, pelajaran penting di sini adalah suka tidak suka kita harus tetap mencintai pertanian. Kita harus bisa memberikan dukungan, ruang gerak untuk para petani. Kalau bisa memastikan kesejahteraan mereka. Karena kita bergantung, nasib kita, pangan kita, perut kita itu kita bergantung pada mereka. Jangan sampai mereka tidak sejahtera atau kita tidak memberikan ruang gerak buat mereka, ya bahaya juga teman-teman. Apalagi kita lihat bahwa perubahan iklim sekarang ini sangat susah untuk kita prediksi, apalagi petani-petani yang mungkin secara teknologi pertanian itu sangat minim sekali. Nah, saya berharap hadirnya negara ini bisa mengantisipasi itu semua ya teman-teman, karena suatu negara mungkin dia hebat maju secara teknologi. Kita lihat Jepang saja yang notabene negara yang sangat maju di kawasan Asia bahkan dunia itu juga mengalami krisis pangan. Kita lihat Jepang yang notabene itu negara maju, secara kemajuan teknologinya itu sangat luar biasa, tapi justru malah mengalami krisis beras. Malaysia, beberapa negara di Asia Tenggara. Kita lihat kalau untuk kawasan, untuk dunia ini, Cina ini menjadi salah satu negara yang memproduksi beras paling besar. Tapi mereka tidak ekspor sembarangan ke luar. Itu dipakai untuk kebutuhan dalam negeri. Dan yang nomor 2, India. India menjadi salah satu negara yang produksi berasnya terbesar di dunia, nomor 2, urutan kedua. Tapi masalahnya adalah India sedang ada perang dengan Pakistan, dan itu bisa mengganggu keseimbangan pangan dunia. Terancam sekitar 1,9 miliar orang akan kelaparan karena terjadi perang ini. Dan efeknya Malaysia sudah merasakan, dan beberapa negara sudah merasakan, bahkan Jepang yang notabene negara maju juga ikut merasakan. Nah, kita bersyukur Indonesia dengan kapasitas yang ada sudah mengantisipasi itu jauh-jauh. Dan harapan kita di tahun-tahun berikutnya kalau bisa kalau bisa itu dimaksimalkan, dilipat kali gandakan untuk kebutuhan dalam negeri dan juga bisa diekspor ke negara-negara yang benar-benar membutuhkan. So teman-teman, buat orang-orang yang selalu kritik tentang pangan, kenapa sih pemerintah fokus membangun ketahanan pangan? Ya ini alasannya. Sewaktu-waktu kita mengalami kesulitan, kita bisa lebih siap.